Sufisme, ndak, orang memang butuh kerohanian. Nanti di banyak tulisannya juga dibahas oleh Afghani. Cuma hati-hati dengan sufi yang eskapis. Apa eskapis? Dari bahasa Inggris escape, melarikan diri dari dunia. Jadi tasawuf baku yang paling dikritik oleh Afghani adalah konsep pelenyapan diri, fana dan bako. Jadi orang pergi dari dunia, dunia ini jahat, dunia ini gelap. Kita tinggalkan dunia. Bahkan kita buang diri kita, ego kita, kita bergabung sama Allah. Ya kalau Allah mau digabungi, kalau enggak. Tahu kita lenyapkan diri kita, kan banyak kayak gitu. Teori-teori sufisme, teori-teori falsafah. Katanya Afghani, bukan begitu cara memahaminya. Fana dan bako itu teorinya tidak begitu. Yang disebut fana adalah kita berjuang di tengah masyarakat untuk kepentingan masyarakat, tapi tidak usah menampilkan diri kita, anggap kita tiada. Anggaplah kita itu tidak punya peran apa-apa. Itu makom fana yang sejati katanya Afghani. Kita berjuang di tengah masyarakat tanpa harus menampilkan diri, menunjukkan jasa kita. Itu fana versinya Afghani. Dan kita akan bakok di situ. Di situ diri kita sebagai khalifah terwujud. Jadi fana bakok itu bukan melenyapkan diri kita sehingga kita tidak ada. Kalau kita tidak ada lah, yang ibadah siapa? Yang jadi khalifah siapa? Abdullah dan Khalifatullah, tugas utama kita. Yang menjalankan siapa? Nanti kan kayak Syekh Siti Jenar waktu dipanggil oleh Sultan itu kan. Syekh Siti Jenar dipanggil ke keraton. Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Utusannya balik lagi. Akhirnya sama Sultan, kalau gitu Allah dipanggil Sultan. Ketika dipanggil Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Akhirnya panggilan ketiga, panggil semua, Syekh Siti Jenar dan Allah dipanggil ke keraton. Ya mau nggak mau harus datang karena dua-duanya, nggak mungkin dia bilang tidak ada dua-duanya. Nah itu kan gaya-gaya sufi yang semacam ini katanya Afghani ya kurang pas. Jadi fana itu, sufi itu tidak harus melarikan diri dari dunia. Kapan-kapan ya kita belajar satu sesi tentang sufi yang tidak dalam. Sufi yang kalau hari ini orang menyebutnya neo-sufisme. Jadi tasawuf yang tidak meninggalkan dunia sosial. Kita tidak hanya butuh kesolehan sosial, orang yang dekat sekali sama Allah, tapi juga dunia ini butuh orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Makanya Nabi Muhammad itu setelah Mi'raj dia balik lagi. Itu kan yang dikeluhkan oleh Ibnu Arabi, kalau aku Muhammad sudah sampai Sidratul Muntaha di sana, tidak usah balik, itu puncaknya kebahagiaan. Nabi Muhammad balik. Kenapa? Umatnya yang dipikirkan. Sama kayak Nabi Idris kan, ceritanya Nabi Idris itu tidak pakai meninggal langsung masuk surga. Saya tidak tahu kebenarannya. Jadi satu ketika Nabi Idris itu diundang untuk melihat-lihat surga. Nah, saking senangnya dia surga, sebenarnya dia tidak mau pulang. Tapi katanya malaikat Jibril, ya tidak, kamu belum waktunya, ya harus pulang lagi ke bumi. Akhirnya Nabi Idris bikin trik, sandalnya ditinggal di surga. Begitu nyampe bumi lagi, wah Jibril, sandalku ketinggalan di surga. Iya, terus Nabi Idris dibawa ke sana lagi. Ya tidak tahu kualitas ceritanya, kamu cek sendiri. Itu mungkin sandal pertama di muka bumi, sandalnya Nabi Idris. Ya, saya tidak tahu mereknya apa sandal zaman itu. Oke, jadi sufi ya
kerohanian ya, tapi kemanfaatan untuk masyarakat harus. Jadi jangan hanya membebani dunia, tapi juga kita memberi kontribusi. Terus, nah, jadi solusi tasawuf sudah, solusi pendidikan. Katanya Afghani, di antara kelemahannya umat Islam, kenapa kalah habis-habisan hari ini adalah karena kita lemah desain. Padahal katanya Afghani, tidak ada satupun prinsip ajaran ayat yang anti sains, anti ilmu, anti akal dalam Islam. Umat Islam saja yang kadang-kadang rewel, mengharam-haramkan ilmu tertentu, wawasan tertentu, pandangan tertentu. Islam sendiri tidak melarang apa-apa. Bahkan ada aliran tertentu yang mengharamkan sains barat, ilmu pengetahuan. Ada, karena dia produk barat, bukan produknya Islam. Lah, Islamnya sendiri tidak memproduksi. Yang memproduksi orang barat. Kalau barat ditolak, akhirnya kan gaya hidupnya jadi primitif, masa lalu. Ketika anti sains. Ada lagi yang bilang anti barat, tapi gaya hidupnya sangat barat. Ada yang kayak gitu. Tapi untuk pendidikan, catatannya Afghani pertama, sains, akal, ilmu itu sesuatu yang sama sekali tidak bertentangan. Kalian boleh belajar apa saja kalau ranahnya keilmuan, nambah wawasan, termasuk yang kamu tidak suka. Dalam rangka apa? Ya biar kamu tahu yang tidak disukai itu apa. Biar kamu paham. Yang kedua, umat Islam harus mau berpikir filosofis dan ilmiah. Jadi siapa saja, tidak usah milih-milih. Orang barat itu maju modern itu kan titik panjangnya 3. Penemuan mesiu yang jadi senjata api, kemudian kompas, kemudian mesin cetak. Kalau mesiu sama kompas jelas lah untuk penjelajahan, kemudian sampai di sana jajah. Kalau senjata api kan untuk menaklukkan. Kalau orang lokal kan zaman itu senjatanya paling senjata-senjata pisau, senjata tombak, itu kan jarak dekat. Kalau senjata api kan jarak jauh. Itu sebenarnya bukan barat. Mesiu di era Cina kuno, Islam juga ada. Cuma orang barat yang bisa bikin jadi senjata api. Ya kan kamu belajar silat 10 tahun, kalau coba pakai pistol satu, senjata satu kan selesai. Iya, kamu pakai jurus lah, apa lah, jurus harimau, jurus kesuwen, dor sekali selesai. Iya, itu yang bikin barat menang. Kamu sudah masuk perguruan berapa puluh tahun lah, pakai jurus apa, pakai anu apa, tinggal didir sekali selesai. Itu mesiu sama kompas. Kompas ini orang barat sehingga bisa menjelajah kemana-mana, kompas. Ketemu banyak benua. Amerika yang kamu sebut puncaknya peradaban hari ini, yo isinya ya orang-orang Eropa. Orang aslinya Amerika bukan itu kan. Australia juga bukan itu. Kebanyakan barat Eropa yang menguasai peradaban hari ini. Dulu alatnya kompas. Kompas juga bukan barat pertama yang menemukan. Orang Islam sejak awal sudah kenal. Untuk falak lah, untuk ngitung macam-macam. Cuma umat Islam akhirnya jatuhnya kompas kan ditaruh di sajadah itu sekarang. Untuk mengukur kiblat itu. Nah, hanya itu, orang barat sudah sejak lama untuk penjelajahan kemana-mana. Itu pun sampai hari ini umat Islam masih gegeran kan. Ngitung 1 Ramadan, 1 Idul Fitri itu masih rame. Barat sudah sampai mana, itu dulu. Dan yang ini loh, yang barat jadi jagoan sampai hari ini apa? Mesin cetak. Dengan mesin cetak, ilmu pengetahuan bisa diproduksi secara masif. Orang pinter jadi banyak.
Kalau zaman dulu para ulama nulis kitab pakai tangan, pakai tinta, itu sak kuat-kuatnya yang nulis paling bisa berapa eksemplar. Padahal mungkin kitab tebal-tebal, kitab itu tidak bisa banyak. Itu pun begitu kalah perang, koleksinya dihancurkan, dibakar, dibuang habis. Sehingga peradaban Islam jaya luar biasa zaman itu rasanya kok tidak ada bekasnya hari ini. Kurang masif. Ulamanya juga orang pinter luar biasa banyak, tapi jumlahnya tidak signifikan. Apalagi ketika satu dinasti kalah, biasanya orang pinter ini kan dibikinkan istana sendiri oleh sultannya. Nanti ketika jatuh ya mereka termasuk yang terbantai. Akhirnya jumlah ilmuwannya merosot banyak, habis. Perpustakaan habis, ya peradaban kita langsung hancur. Nah, Barat hari ini diawali dari mesin cetak itu kan terus bisa masif, orang pinter banyak. Copy paste luar biasa. Zaman dulu orang biasa-biasa bisa dapat wawasan baru. Bandingkan di dunia kita sebelumnya, ilmu itu kan transmisinya susah sekali. Kamu aja boleh mengajarkan ini kalau sudah ijazah dari ini, ijazah dari ini. Udah gitu. Kadang-kadang untuk dapat satu hadis saja perjalanan berbulan-bulan untuk satu hadis. Kamu hari ini tinggal ngeklik Google nyari hadis apa, di copy paste selesai. Tapi zaman dulu susah. Itu yang bikin betapa dahsyatnya kita zaman dulu, rasanya sekarang tidak ada sisanya. Jadi kuncinya tetap sains. Jadi oleh karena itu tidak usah malu-malu katanya Afghani. Kalau memang Barat sekarang maju ya kita belajar dari dia. Dulu orang Barat juga belajar dari kita. Kan banyak yang gengsi, tidak usah belajar dari Barat. Barat itu bukan kita. Katanya Afghani, ya belajar lah, mereka maju kok. Kalau kita akui mereka maju, kita belajar dari mereka. Tapi nanti kita kembangkan, kita ungguli mereka. Itu dulu yang dilakukan Barat. Mereka belajar dari kita, terus mengungguli kita. Nah, itu provokasinya Afghani. Terus katanya Afghani, dia mengkritik ulama yang meranking ilmu. Ada ilmu-ilmu agama Islam, ada ilmu-ilmu Barat. Yang wajib ini yang ilmu-ilmu Islam ini, yang ilmu Barat ini fisika, matematika, biologi, logika itu belakangan saja ini. Ini yang diantara sumber kita mundur. Kita butuh semuanya. Kalau tidak ada umat Islam yang ngerti fisika, yang ngerti biologi, yang ngerti matematika, nanti kita banyak kesulitan. Yang hitung waris siapa? Yang kalau tidak ada yang ngerti astronomi, yang ngecek arah kiblat siapa? Kalau tidak ada, kita butuh semua. Kalau tidak ada yang ngerti teknologi tekstil, yang bikin baju, bikin sarung, bikin kopiah siapa? Jadi ilmu jangan di-ranking. Tidak ada ilmu yang tidak berguna. Setiap ilmu berguna untuk ranahnya masing-masing. Jadi tidak usah dihalang-halangi orang ingin belajar ilmu A, ilmu B, ilmu C. Kita butuh itu. Oke. Jadi pembaharuan pendidikan diawali dari semangat bahwa di dunia Islam apapun jenisnya, ilmu, sains, logika, akal, tidak ada yang ditolak. Yang kedua, kita harus mengakui kalau kita kalah dan Barat lebih maju, ya kita belajar dari Barat. Meskipun demikian, jangan ditelan oleh Barat. Dan yang ketiga, tidak usah pilih-pilih ilmu. Umat Islam yang rukun silahkan belajar sesuai minatnya masing-masing. Apakah itu ilmu agama atau ilmu Barat. Oke, baru kita masuk ke tema utama, Pan-Islamisme. Pan-Islamisme agak berbeda sedikit dengan konsep yang hari ini dikenal sebagai khilafah. Pan-Islamisme biasanya dijejerkan dengan Pan-Arabisme. Pan-Islamisme itu dasarnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ureannya panjang, cuma ringkesnya Pan-Islamisme itu satu faham yang ingin mempersatukan umat Islam di seluruh dunia.
Nanti problemnya di mempersatukan ini. Kalau gagasan-gagasan khilafah yang selama ini beredar, yang namanya dipersatukan, ya umat Islam ada di bawah satu dinasti khusus yang membawai seluruh umat Islam sedunia. Itu yang selama ini terkenal. Tapi ada mode-modenya sebenarnya. Tidak cuma itu. Kompaknya umat Islam itu yang jelas tidak ada beberapa model, tapi basisnya semuanya satu, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Tidak ada gunanya dibikinkan wadah seperti apapun kalau ukhuwah Islamiyahnya tidak ada. Kalau dipaksa lahirnya mesti otoritarian. Jadi yang pertama-tama harus dibangkitkan adalah ukhuwahnya, merasa satu saudara. Ini kelihatannya kalau diceramahkan gampang, tapi dipraktekkan susah. Jangankan orang lain kita anggap saudara, sama saudara sendiri sekarang rasanya kadang kayak orang lain. Ya, yang satu bahsul masail, yang satu majelis tarjih. Jadi bisa sangat berbeda. Makanya ini perjuangan berat. Tidak penting wadahnya seperti apa, kalau landasannya ukhuwah Islamiyah, disitulah umat Islam kompak bersatu. Tapi dibikinkan wadah sebagus apapun, kalau tidak ada ukhuwah, yang terjadi ya tragedi-tragedi. Zaman dulu ada dinasti-dinasti Islam besar dan akhirnya hancur. Bukan yang terutama tidak diserang dari luar, tapi hancur dari dalam pelan-pelan. Kenapa begitu? Ukhuwah Islamiyah. Saya bilang tadi saudara kayak orang lain. Dinasti-dinasti itu banyak yang hancur karena pertempuran antar saudara, karena kepentingan politik. Dan Afghani itu mengembara dari satu negara ke negara yang lain dalam rangka ini, menceramahkan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam kompaklah. Gampang-gampangannya ini. Kita kan sering tidak kompak. Saya bilang tadi memang susah. Tidak kompak itu bukan karena konten ideologi kita masing-masing, tapi karena sikap kita pada yang lain. Tidak masalah orang punya keyakinan beda-beda, punya aliran beda-beda, punya kotak yang beda-beda. Yang penting adalah sikap kita antar kotak ini loh. Di situ ada ukhuwah apa saling lirik, saling konflik, saling menjatuhkan. Kuncinya di situ. Jangan dibayangkan ukhuwah itu terus umat Islam semua seragam jadi siji, Sunni Syiah lebur jadi satu. Alirannya Susi misalnya, Sunni Syiah. Misalnya susah kalian bikin itu loh, enggak mungkin. Yang lebih penting digarap bagaimana cara bersikap antar aliran ini. Di situ nanti akan kelihatan ada ukhuwah atau tidak. Jadi itu yang diperjuangkan oleh Afghani. Afghani juga ditulisannya agak ada beberapa evolusi. Awalnya pan-islamis itu dalam tulisannya Afghani konotasinya adalah kebangsaan. Bangsa-bangsa Islam, negara-negara Islam kompaklah membebaskan diri dari penjajahan. Tapi terus berubah jadi pan-islamisme. Kesatuan politik, kesatuan kekuasaan. Terus nanti balik lagi ke nasionalisme agama dan nasionalisme tanah air. Karena dia realistis, agak susah membuat umat Islam kompak, satu dinasti, satu negara, satu itu. Maka ada pergeseran. Kalau katanya Majid Fahri, awalnya Afghani ini ingin kekhalifahan terpadu, kayak Turki Utsmani, kayak Abbasiyah, Umayyah. Namun belakangan dia ganti orientasi. Yang dimaksud kesatuan itu maksudnya kesatuan jiwanya. Jadi umat Islam ini meskipun tidak satu negara, tapi jiwanya satu, orientasinya sama.
Dari sinilah nanti akan lahir Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tidak harus bernaung di bawah satu dinasti, satu imperium yang sama. Silahkan di negara masing-masing, di bangsa masing-masing. Tapi kita punya kepedulian, kita punya rasa, punya orientasi yang sama. Itulah nanti ukhuwah Islamiyah, itulah pan-islamisme. Jamiah Islamiyah. Bukan kampus UIN loh ya. Bahasa Arabnya memang itu, pan-islamisme, Islam yang universal. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pan-islamis itu yang pertama al-wahdah al-islamiyah, yang kedua al-wahdah as-siyadah. Wahdah Islamiyah itu persatuan Islam. Itu kalimatnya saya potong. Bersatu dan saling membantu untuk mengokohkan kekuasaan Islam, termasuk sendi utama bagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Meyakini yang demikian merupakan prioritas dari akidah bagi umat Islam. Untuk ini tidak dibutuhkan kitab atau guru yang memahami. Tidak usah tanya wahdah Islamiyah dalilnya apa, Qurannya mana, hadisnya mana, wis mesti iya. Saya tidak tahu ya, hari ini kita kadang-kadang agak sedikit cerewet. Untuk hal-hal yang sudah pasti baik atau pasti jelek, kita tidak butuh dalil. Wong wis mesti. Ya kalau dicari ya mungkin ada, dan kemungkinan besar juga ada, tapi kita tidak perlu capek-capek, wis jelas kelihatan kok. Pak maling dalilnya apa, Pak? Ya wis jelas elek. Enggak usah dicari dalilnya, orang sudah tahu kalau itu jelek. Oke. Terus sesungguhnya para pemimpin Islam akan sesak nafasnya, berurai air matanya karena sedih dan duka menyaksikan terjadinya perpecahan pendapat dan saling berkelahi antar sesama muslim. Sebabnya apa? Jika tidak karena kecurangan penguasa yang amat rakus berebut kekuasaan, tentulah barat, timur, utara, dan selatan akan bersatu. Semua akan menyambut seruan umat Islam. Tidak bahwa umat Islam tidak membutuhkan apapun kecuali membangunkan pemikiran mereka agar mengetahui apa yang harus dibela. Jadi kalau kita kompak, rukun, segalanya akan lancar dan umat Islam akan tahu apa yang harus dibela, mana yang harus diperjuangkan. Hari ini kita sering salah-salah. Yang tidak harus dibela kita bela, yang harus kita bela mati-matian kita cuekin. Kenapa? Kita orientasinya tidak jelas. Yang kedua, wal wahdah as-siyadah, kesatuan komando, kesatuan kekuasaan, kesatuan orientasi. Dan katanya Afghani, al wahdah as-siyadah ini bukan, tidak harus diartikan ada dalam satu dinasti seperti saya bilang tadi. Tapi al-wahdah as-siyadah itu orientasi kita yang seragam. Kalau katanya Afghani, saya tidak bermaksud dengan ucapan saya ini bahwa penguasa untuk semuanya adalah satu orang. Maksudnya bukan kok terus sepakat satu khalifah, tidak begitu. Hal ini mungkin sulit dilaksanakan. Tetapi yang saya harapkan adalah bahwa sultan atau penguasa umat ini adalah Al-Quran. Pemimpin muslim dimanapun mohon orientasinya sama, Al-Quran. Orientasi kesatuan mereka adalah agama Islam. Setiap raja yang ada di wilayah kekuasaannya berusaha sungguh-sungguh menjaga kerajaan Islam, yang lain semampunya. Siapapun pemimpin muslim ngurusi wilayahnya, kalau memang mampu membantu wilayah yang lain, saling kerjasama. Hal itu merupakan asas dalam agama. Ia akan menjadi keputusan di waktu darurat dan menjadi penentu kebutuhan di masa kini. Inilah masanya kesepakatan itu. Jadi itulah pan-islamisme. Boleh macam-macam negara tapi orientasinya sama.
Silahkan dikelola wilayahnya masing-masing sebaik mungkin, sesuai orientasi tadi, dan jika memungkinkan saling membantu. Tidak usah rebutan kekuasaan, saling menaklukkan, rebutan siapa yang jadi khalifah, tidak penting. Yang penting jalankan sesuai aturan masing-masing, kemudian kerjasamalah. Cuma ya ini nek diomongkan enak. Tiap hari kita ceramah, tapi dijalankan agak berat. Karena sudah terlanjur masuk terlalu dalam dengan kepentingan dan ideologi kita masing-masing.